Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmi. Saya berasal dari kelas Fisika Dikb 2018 Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi fisika, yaitu tentang cara mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada kinematika. Dan ini diampu oleh mata kuliah Fisika SMA dalam Multimedia, dan dosen pengampu yang ada di dalamnya yaitu Ibu Dr. Andos Ratna Tanjung MPD. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pokok bahasan yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Dan daftar isi yang di sini itu ada 7. Yang pertama itu ada pendahuluan, materi kinematika, definisi dan penyebab dari miskonsepsi yang sering terjadi pada kinematika. Yang kelima itu ada metode pembelajaran yang ditawarkan, dan yang keenam itu ada media pembelajaran dari kinematika, dan yang ketujuh itu ada penutup. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam kinematika, yang dimana kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan aspek penyebabnya. Dan gerak yang ada di dalam kinematika itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda pada waktu tertentu. Dan kedudukan itu disebut juga posisi, yaitu letak suatu titik yang diukur berdasarkan titik acuannya. Dan titik acuan yang ada di dalam kedudukan ini itu berupa titik awal posisi benda, titik tempat pengamat, atau suatu kedudukan lain yang dijadikan suatu acuan. Dan besaran-besaran yang dapat mempengaruhi kinematika ini ada beberapa. Yang pertama itu ada perpindahan, yang kedua itu ada kecepatan, dan yang ketiga itu ada percepatan. Yang dimana di sini jarak dan perpindahan juga mempengaruhi gerak dari kinematika ini, yang dimana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa memperhatikan arah geraknya. Dan sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dengan memperhatikan posisi awal dan akhir benda serta arah geraknya. Dan jarak di sini itu merupakan besaran scalar, dan sedangkan perpindahan itu merupakan besaran dari besaran vektor. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya kelajuan yang ada di dalam kinematika, yang dimana kelajuan di sini itu merupakan jarak tempuh suatu benda tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar, dan suatu benda dikatakan memiliki kelajuan tetap jika dalam waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama. Jadi rumus yang di sini itu S sama dengan T. Dan selanjutnya kecepatan di sini itu merupakan perpindahan suatu benda tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor, dan suatu benda dikatakan memiliki kecepatan tetap jika dalam waktu yang sama benda berpindah dengan besar dan arah yang sama. Dan rumusnya itu V sama dengan delta X per delta T. Dan kelajuan rata-rata di sini itu merupakan hasil bagi antara jarak yang ditempuh benda dan waktu tempuhnya. Dan rumus yang ada di dalamnya ini bisa kita buat seperti rumus kelajuan yang telah saya paparkan sebelumnya. Jadi tinggal menambahkan kelajuan rata-rata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu juga untuk waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiganya. Bisa kita memakai rumus V sama dengan S per T. Dan kecepatan rata-rata di sini itu merupakan hasil bagi antara perpindahan yang dialami benda dan selang waktunya. Dan rumus yang dipakai itu V sama dengan delta X per delta T. Dan selanjutnya itu ada kecepatan sesaat serta percepatan sesaat, dan dapat dia langsung di dalam PPT. Di sini saya sudah menuliskan rumus untuk kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam definisi dan penyebab dari miskonsepsi, yang dimana pengertian dari miskonsepsi menurut para ahli Feldstein pada tahun 1987 di sini itu menemukan miskonsepsi sebagai suatu kesalahan dan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep. Dan yang menurut para ahli kedua ini, menurut Fowler pada tahun 1987 juga, di sini menjelaskan lebih rinci arti dari miskonsepsi. Dan Fowler di sini itu memandang miskonsepsi sebagai pengertian yang tidak akurat akan suatu konsep. Jadi penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah, dan kekacauan konsep-konsep yang berbeda, serta hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. Nah, itulah kalau menurut untuk Fowler pada tahun 1987. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam penyebab terjadinya miskonsepsi, yang dimana yang pertama itu ada prakonsepsi atau konsep awal siswa. Yang kedua itu pemikiran dari asosiatif, dan yang ketiga itu ada pemikiran humanistik. Yang keempat itu ada reasoning yang tidak lengkap atau tidak utuh, dan yang kelima itu ada intuisi yang salah. Yang keenam ada tahap perkembangan kognitif anak, dan yang kedelapan itu ada minat belajar, dan yang terakhir itu ada kemampuan seorang siswa itu. Yang selanjutnya
Contoh miskonsepsi yang sering terjadi pada kinematika itu ada beberapa. Jadi di sini konsep mengenai jarak sama perpindahan itu juga sering, dan bisa dilihat langsung dalam PPT yang telah saya tampilkan. Dan di sini ada juga konsep mengenai kecepatan sama kelajuan, dan di sini ada hal beberapa juga yang dapat menyebabkan miskonsepsi yang terjadi pada kinematika tersebut. Begitu juga untuk massa atau berat benda akan mempengaruhi kecepatan benda ketika ia jatuh gitu. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam metode pembelajaran yang telah ditawarkan. Jadi di sini untuk model pembelajaran kooperatif, yang dimana model pembelajaran kooperatif di sini itu merupakan model pembelajaran yang menekankan bekerja sama antara sesama orang yang ada di dalam suatu kelompok, baik secara individu maupun secara kelompok yang telah ditetapkan. Jadi setelah model pembelajaran kooperatif ini, saya juga menawarkan kembali model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yang dimana strategi yang ada di dalam model pembelajaran Jigsaw ini strategi pembelajaran yang kooperatif dan bersifat fleksibel. Dan Jigsaw ini menekankan untuk bekerja sama antar kelompok dan mempunyai karakteristik untuk kelompok heterogen yang telah ditetapkan gurunya gitu. Jadi masing-masing siswa di sini itu bertanggung jawab untuk mempelajari topik yang ditugaskan dan mengajarkan pada anggota kelompoknya. Sehingga di sini seseorang pelajar dengan pelajar yang lainnya itu dapat berinteraksi satu sama lain serta dapat saling membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif Jigsaw. Nah, di sini saya telah menampilkan PPT yang untuk langkah-langkah metodenya. Yang pertama itu ada sebelum dimulai, siswa diberi tugas untuk membaca materi yang akan dibahas. Yang kedua itu, siswa juga diberi tugas untuk mengerjakan soal yang jawabannya terdapat pada materi bacaan tersebut. Dan yang ketiga itu, saat pembelajaran berlangsung, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota sesuai dengan jumlah lembar ahli. Dan keempat itu, ada masing-masing anggota kelompok akan mendapat satu lembar ahli yang berbeda. Dan selanjutnya ada langkah selanjutnya itu, siswa memperoleh lembar ahli yang sama dari masing-masing kelompok asal dan akan bergabung membentuk kelompok ahlinya. Dan yang keempat itu, dalam kelompok ahli di sini itu siswa berdiskusi untuk memecahkan soal-soal pada lembar ahli. Dan yang terakhir di sini itu, setelah berdiskusi, para kelompok ahli selesai, kemudian siswa kembali ke kelompok asal dan mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok ahli. Selain itu, siswa juga melakukan tanya jawab tentang soal-soal yang telah diberikan tadi. Nah, di sini kita dapat melihat media pembelajaran saya ambil dari YouTube agar memperjelas materi yang telah saya sampaikan untuk dimengerti lagi. Halo guys, di sini saya akan sharing tentang jarak dan perpindahan. Perhatikan ilustrasi di atas. Sebuah mobil bergerak dari arah kiri ke kanan sejauh 5 meter, kemudian ke arah kiri sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapa besar jarak dan perpindahannya? Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda. Pada kasus di atas, bergerak ke kanan 5 meter dan bergerak ke kiri 2 meter. Maka jaraknya 5 meter ditambah 2 meter sama dengan 7 meter. Untuk perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang mempunyai besar dan arah. Kasus di atas yaitu posisi awal dan posisi akhirnya. Maka perpindahannya adalah 5 meter dikurangi 2 meter sama dengan 3 meter ke arah kanan. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini itu, kinematika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari konsep dasar mekanika untuk memahami konsep-konsep fisika lebih lanjut. Karena sifat dasar kinematika ini terdapat pada seluruh konsep fisika. Setiap peningkatan pemahaman siswa tentang konsep-konsep ini menciptakan kemungkinan untuk meningkatkan pemahaman pada hampir seluruh konsep fisika lain yang akan dihadapi pembelajaran metode Jigsaw di sini, yang dapat membantu proses pembelajaran yang akan berlangsung di dalamnya. Nah, inilah daftar pustaka dari materi-materi yang telah saya paparkan tadi. Dan
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.